senang bisa berjumpa kembali dalam Mezbah Doa Pagi. Saya percaya setiap pagi selalu dalam hadirat Tuhan. Maka kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa sekali. Ya, selamat bagi saudara yang mengikuti lewat Instagram, lewat radio atau Twitter, lewat YouTube khususnya saudara. Saya percaya pagi hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita bisa ada dalam hadirat Tuhan. Saya lihat banyak ada di sini. Ada Mercy, Esther, lalu Misni, Sri Sayakti, Budi, Yanti, Saudara Edi, ya, Ningsi, Yuni, dan lain-lain semuanya. Saya percaya kasih karunia Tuhan terus menyertai. Hari ini biarlah kita masuk hadirat Tuhan lebih dulu. Ya, ada satu yang saya rindu sampaikan. Kalau sudah ada permohonan doa, sudah segera kirim ke ya bisa nomor hotline yang ada atau khususnya juga di live streaming di YouTube ini sehingga nanti kita akan doakan bersama-sama. Ya, semua yang dikirim saya sediakan doakan juga tumpang tangan sehingga semuanya bisa diberi. Ya, kita menyembah Tuhan lebih dulu. Syukur kami menghampiri Engkau oleh karena kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu yang Kau nyatakan atas kami. Oh, ya naralamu, shanarara, ya narara, borababa shanaralamu. We give you thanks, we give you thanks, we give you thanks. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sungguh ini saat yang terindah Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Bawa kami
ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, harapanku hanya di dalam Engkau Tuhan, berjalan bersama-Mu, sepakat dengan hati-Mu. Amin, amin. Untuk memuliakan-Mu, mari sekali lagi nyatakan, mengiring-Mu seumur hidupku, bawa kami masuk dalam rencana-Mu, pikiran kami, kehendak kami, keinginan kami, hasrat kami Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Kau Tuhan. Oh ya nama berjalanmu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan, hanya untuk mengagungkan-Mu Tuhan, hanya untuk meninggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Karena Engkaulah Allah kami, karena Engkaulah Raja kami, karena Engkaulah yang layak ditinggikan, karena Engkaulah yang layak dipermuliakan. Engkau segala-galanya bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Tuhan, biar tempat ini dipenuhi dengan hadirat-Mu. Biarlah aroma-aroma yang dipakai dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Jamalah setiap kami, sentuhlah setiap kami Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu, kami butuh sentuhan-Mu Tuhan. Jamahan-Mu memperbarui hidup kami, jamahan-Mu memperbarui pikiran kami, jamahan-Mu memperbarui hati kami, jamahan-Mu Tuhan menyegarkan roh, jiwa dan tubuh kami. Tuhan, jamahan-Mu memberikan kekuatan yang baru. Oh Tuhan, jamahan-Mu Tuhan melembutkan hati yang keras. Jamahan-Mu Tuhan meluruskan hati yang bengkok. Jamahan-Mu Tuhan memberikan damai sejahtera yang sedang gelisah hatinya, memberikan iman, keberanian yang sedang ketakutan. Jamahan-Mu Tuhan,
pengurapan-Mu Tuhan, bahkan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Pagi hari Tuhan, perbarilah zaman pengurapan-Mu Tuhan. Setiap hari diperbarui dengan pengurapan yang baru. Kau jamah, Kau sentuh setiap kami Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami diperbarui. Engkau segalanya, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber petunjuk dalam kehidupan kami. Engkau sumber pertolongan Tuhan. Engkau sumber berkat Tuhan. Engkau segala-galanya bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh memuliakan Kau senantiasa. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, jamalah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja Tuhan. Dan jamah hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Sehingga sungguh-sungguh saat kami mendengar, kami bisa mengerti. Kami percaya dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh berjalan dalam firman-Mu. Sungguh-sungguh mengalami kebenaran firman-Mu. Dan sungguh-sungguh Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami menjadi kenyataan. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami, bahkan firman-Mu, pemberitaan firman-Mu dalam karya-Mu Roh Kudus. Engkau yang berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya semua sudah diberkati saudara. Ya, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema taklukkan pikiranmu. Katakan saudara, taklukkan pikiranmu. Sekali lagi saudara, taklukkan pikiranmu. Artinya taklukkan pikiran kita dengan pikiran Kristus, dengan pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan saudara. Saya percaya itu akan membuat kita mengalami kehidupan yang luar biasa, hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh dengan keberhasilan senantiasa. Nah saudara, kita harus mengerti bahwa pikiran kita adalah pintu untuk hati kita saudara. Ya, hari Rabu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, perkataan kita itu akan sangat menentukan sekali. Tuhan berkata seperti yang kita katakan, ya itu dilakukan oleh Tuhan. Senantiasa ada dampak yang luar biasa dengan setiap perkataan kita saudara. Lalu Kamis kemarin saya ajarkan bahwa saudara, hati kita itu yang akan sangat menentukan apa yang kita katakan saudara. Ya, karena Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar seluruh kehidupanmu. Dari hati ini sebetulnya yang mengalir keluar. Kalau hati kita tidak baik, kita akan seringkali mengucapkan yang tidak baik. Kalau hati kita baik, kita akan mengalihkan perkataan-perkataan yang baik saudara. Ya, hati kita ketakutan, kita akan mengucapkan ketakutan. Hati kita punya iman, kita akan menyampaikan atau mengalirkan iman. Orang yang mendengar saudara dibangun, dibangkitkan imannya saudara. Bisa saja ya sementara orang berusaha menutupi, tapi kalau sampai kebentur ya diserang orang, maka akan keluar yang ada dalam hati. Nah hari ini saudara, kita harus bisa belajar bagaimana hati kita bisa baik. Yaitu tergantung pikiran kita. Pikiran kita itu pintu masuk ke hati kita. Yang kita pikirkan yang akan mempengaruhi hati kita. Saudara, kita pikirkan yang positif, hati kita positif. Kita pikirkan saudara, yang negatif, hati bisa jadi negatif saudara. Ya saya percaya maka itu sesuatu yang sangat penting. Ya bukan hanya perkataan, tapi perbuatan dan akhirnya kehidupan. Saya tadi sementara kita menyembah, saya rasa Tuhan ingatkan bisa belajar dari
5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, saudara. Dikatakan ya, perumpamaan yang sangat terkenal, yang 5 talenta segera mengerjakannya, segera saudara memperjuangkannya, sehingga untung 5 talenta, saudara. Wah, waktu tuannya datang senang sekali. Wah, ini Tuhan yang kau percayakan, aku sudah kembangkan, dan untung 5 talenta. Tuhan berkata, engkau hamba yang baik, engkau hamba yang rajin, engkau hamba yang bisa dipercaya, engkau bisa dipercaya kecil, aku beri kepercayaan yang besar. Dikatakan saudara, oh, dapatlah kebahagiaan bersama Tuhanmu. Yang 2 juga sama, tapi yang 1 beda, saudara. Dikatakan dia tidak mengerjakannya, tidak mau segera mengerjakannya, tapi dikubur, didiamkan saja, saudara. Dan waktu tuannya datang, saudara, ya dia juga berkata, ini saudara punyamu, tapi tidak dikembangkan, saudara. Kenapa? Saya baca 1 ayat saja. Matius 25 ayat 24. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudara, jadi beda sekali dengan yang 5 dan 2. 5 yang 2 itu langsung begitu terima, dikembangkan dengan sukacita, dikembangkan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan dan tuannya senang. 1 ini dia tidak mengembangkan, dikubur di tanah saja. Kenapa? Beda. Ya, yang 5 dan 2 segera mengembangkan, yang 1 ini tidak mengembangkan. Saudara kalau bisa perhatikan di sini, karena dalam pikirannya itu beda. Dia punya pikiran yang negatif terhadap tuannya. Saudara, pikirannya akan menentukan hatinya, akan menentukan perkataannya, akan menentukan tindakannya, dan akhirnya kehidupan. Dikatakan dia berkata, aku tahu bahwa ya Tuhan adalah manusia yang kejam. Dia menganggap dalam pikirannya, ini Tuhanku itu kejam. Dikatakan gitu saja. Dia berpikir Tuhannya itu kejam. Yang menuai di tempat yang tidak menabur. Dia tidak menabur kok nanti mau menuai. Sudah dikatakan. Ya, dan ditambah lagi. Dan memungut di tempat ya di mana Tuhanku tidak menanam. Jadi pikirannya sudah negatif dengan tuannya. Beda dengan 5 dan 2 talenta. Pikirannya positif terhadap tuannya, segera dikerjakan. Tuannya datang sukacita, ini Tuhan milikmu. Dia dengan senang sukacita. Maka ya tuannya sangat senang, dipuji, diberkati, diajak bahagia. Jadi yang menentukan 5, 2, dan yang 1 beda adalah pikirannya. Yang 5 dan 2 berpikir positif tentang tuannya. Maka akhirnya dia berbuat, saudara, yang positif, saudara. Menghasilkan yang positif. 1 talenta ini ya sumbernya adalah dia pikirannya negatif terhadap tuannya. Maka sekali lagi ya hatinya ya nggak suka, malas kerjakannya, kubur. Lalu perkataannya juga, Tuhan kejam, Tuhan jahat, engkau mau menuai di tempat engkau tidak menabur. Ya terus banyak sekali, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir terhadap sesuatu yang tidak baik, kita pasti tidak akan melakukan itu. Kalau kita pikir sesuatu itu baik, kita akan mikir juga. Dan itu mempengaruhi hati kita. Sukses atau menderita. Kehidupan kita juga dipengaruhi oleh apa? Pikirannya. Saudara, yang kita pikirkan akan mempengaruhi hati kita. Yang ada dalam hati kita akan mempengaruhi ya perkataan, ya perbuatan, dan akhirnya kehidupan kita, saudara. Ya maka kita akan belajar di sini adalah taklukkan
pikiran kita dengan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang benar. Ya, sebab kalau kita mengubah pikiran, maka kita juga akan mengubah, saudara ngalami. Ya, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, saudara. Dan saya percaya itu akan mendatangkan anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan akan dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya seperti ini, saudara. Setiap orang yang memperhitungkan tentang dirinya sendiri, dia berpikir, hidupku pasti ya nggak bisa sukses. Aku orang bodoh, aku orang miskin, aku nggak punya modal, aku nggak punya masa depan. Yang dia perhitungkan tentang dirinya sendiri, ya akhirnya jadilah seperti itu. Kalau kita anak-anak Tuhan berpikir, puji Tuhan, aku sudah terima. Ya, Tuhan sebagai juru selamat, dosaku sudah diampuni. Maka ya firman berkata, aku diselamatkan, hidupku diselamatkan, seluruh kehidupanku, bahkan aku sudah ditentukan diberkati jadi berkat. Kalau dia memperhitungnya dirinya orang yang sudah diselamatkan, aku orang yang akan jadi berkat, maka demikianlah ia. Akhirnya jadilah dia orang yang sungguh-sungguh bisa terima berkat daripada Tuhan, dan dia jadi berkat. Karena yang dipikirkan, sekali lagi, akan mempengaruhi hati. Iman adalah dasar. Dia percaya ada kuasa di balik pikiran dan iman atau hati kita. Dan perkataan ada kuasa. Tindakan dia akan berjuang. Dan akhirnya dia akan mengalami, saudara. Artinya seperti yang saya pikirkan tentang diri saya. Nanti kita akan jadi seperti itu. Seperti yang kau pikirkan tentang dirimu. Seperti jadilah. Akhirnya seperti itu. Yang kita pikirkan akan membuat kita jadi seperti itu yang kita pikirkan. Ya, Amsal yang menjelaskannya. Bahkan juga pemazmur, saudara, Daud itu juga punya pengalaman yang luar biasa. Dia tahu bagaimana menjaga pikirannya, saudara. Maka Mazmur pertama, ayat pertama dan sampai ketiga, dia memberi wejangan yang luar biasa untuk ini. Mazmur 1 ayat pertama mulai. Berbahagialah orang itu nanti bisa bahagia yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, saudara. Karena kalau dia ngikuti nasihat orang fasik yang dianggap benar, dia itu nanti akan salah langkah. Yang tidak berdiri ya di jalan orang berdosa, saudara. Yang tidak terus di situ, saudara. Risiko sekali. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh, tidak senantiasa, saudara, kumpulan pencemooh, saudara. Ya, tetapi yang kesukaannya, saudara perhatikan, ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan, saudara, dikatakan di sini. Dan yang apa? Merenungkan. Merenungkan itu hati. Pikiran, bukan hati, bukan yang lain. Yang merenungkan, saudara, dalam pikirannya. Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara. Merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau Daud merenungkan betapa baiknya Tuhan itu. Oh, betapa luar biasanya. Kasih setianya tidak berkesudahan. Oh, betapa agungnya Tuhan itu yang terus merenungkan siang dan malam. Oh, betapa luar biasanya Tuhan mengurapi aku jadi raja. Kalau aku pasti jadi raja. Kalau itu sebelum dia jadi raja. Merenungkan ya siang dan malam dikatakan. Maka ia seperti apa, saudara? Kalau dia terus pikirannya adalah firman. Pikirannya adalah janji Tuhan. Pikirannya adalah perkataan Tuhan yang jadi rema. Maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau ini ada air,
sungai, danau, saudara, tanam di tepi aliran air, akarnya akan mendapat air. Mudah sekali kehidupan, saudara, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Setelah musimnya datang pasti menghasilkan buah. Setelah musim pasti menghasilkan buah. Dan yang tidak layu daunnya, artinya tetap segar. Rohnya tetap segar. Hatinya tetap kuat. Saudara, hatinya tetap menyala-nyala. Saudara, karena yang direnungkan masuk dalam hati, saudara. Dan yang tidak layu daunnya, semangatnya tetap menyala-nyala, saudara. Tidak layu. Lalu saudara lihat akhirnya apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuat Daud berhasil. Kalau saudara lakukan seperti Daud, ya tidak lingkungan orang yang tidak baik, tapi yang sukanya renungkan firman, pikirkan firman, renungkan firman, renungkan firman. Saya percaya saat saudara merenungkan firman Tuhan, oh Tuhan besar, Tuhan penuh kasih, Tuhan berjanji dan mengenapi janji. Saudara, setiap saudara merenungkan terus, hati saudara dikuatkan, iman saudara dibangkitkan. Maka saudara akan mengatakan perkataan firman, perkataan profetik. Maka kuasa itu akan mengalir. Dan saudara akan melangkah, saudara akan berjuang. Dan perjuanganmu berhasil. Apa yang kau lakukan berhasil. Saat apa? Merenungkan. Dengan pikiran kita. Firman itu siang dan malam, saudara. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Tetap segar, ya, tetap berbuah, saudara. Apa yang dikatakan, yang diperjuangkan berhasil. Saja, saudara juga sama. Penuhi pikiranmu dengan pikiran Kristus. Jangan pikiran yang negatif. Jangan pikiran yang jorok. Jangan pikiran cabul. Jangan pikiran yang jahat. Jangan pikiran yang sia-sia. Renungkan firman siang dan malam. Renungkan firman siang dan malam. Bukan hanya pernah mendengar firman seperti ini. Renungkan terus. Setelah saudara pulang, renungkan firman Tuhan siang malam. Bukan hanya pernah membaca, tapi renungkan juga firman siang malam. Akan bertumbuh. Pohon yang di tepi aliran air akannya dapat cari kehidupan yang teratur, yang terus menerus. Bukan 1 minggu sekali, terus menerus. Yang buat dia bertumbuh, yang buat dia bertumbuh, yang membuat dia berbuah. Saudara, yang membuat dia akhirnya bisa jadi berkat. Itu cara Daud memelihara hatinya. Itu cara Daud memelihara ya pikirannya, kehidupannya, imannya. Saudara, dekatnya dengan Tuhan. Sekarang saya akan ajak saudara lihat apa yang diajarkan Tuhan sendiri kepada Yosua. Ya. Setelah Musa meninggal, Yosua, Tuhan berkata pada Yosua, jangan lagi meratap terus. Ya, sekalipun Musa sudah meninggal, tapi ini saatnya aku angkat engkau menjadi pemimpin besar, menggantikan Musa. Engkau akan bawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian yang sudah aku janjikan dengan sumpah. Engkau akan memimpin dan berhasil. Tanah yang kau injak akan kuberikan pada engkau. Tidak ada orang yang bisa tahan menghadapi engkau, saudara. Lalu singkat cerita, Yosua ajak semua bangsanya masuk tanah perjanjian. Dia pimpin bangsanya. Namun ada pesan dari Tuhan. Salah satu pesannya, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, firman ini, rencana Tuhan ini, janji Tuhan ini, petunjuk Tuhan ini. Tetapi renungkanlah itu siang malam. Renungkanlah itu siang malam. Dalam perjalanan, renungkan
siang, malam. Tuhan yang memerintahkan aku. Tuhan yang memanggil aku. Tuhan yang memilih aku. Tuhan berkata Tuhan akan beri kemenangan. Tuhan berjanji menyertai aku. Seperti Tuhan berikan mujizat besar. Oh, pada Musa juga sama. Perjalanan ini penuh dengan mujizat. Oh, tanah yang aku injak diberikan oleh Tuhan. Oh, berhasil. Sudah merenungkan siang malam. Imannya tabah. Imannya kuat. Jangan nyimpang kanan kiri. Jalannya lurus. Sudah. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan bersih. Dan engkau akan beruntung. Saya percaya sama, saudara. Yosua dapat rema. Ya, itu menjadi impian dalam hidupnya. Oh, dia dipakai Tuhan seperti ini. Tapi salah satu, renungkan. Ya, Taurat Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan, petunjuk Tuhan, nasihat Tuhan siang dan malam. Dengan itu dikatakan oleh Tuhan, kamu pasti berhasil. Dan dikatakan kamu pasti beruntung. Sama, sejak setiap saudara milikilah impian dari Tuhan. Saya pernah mengajarkan sesi awal saudara, bukan hanya pikiran kita, pikiran Tuhan. Bukan hanya impian kita, impian yang dari Tuhan. Bukan tujuan hidup kita, tapi tujuan hidup yang dari Tuhan. Renungkan, saudara, firman Tuhan siang malam, saudara akan berhasil. Saudara akan beruntung. Sekarang ya petunjuk ya firman Tuhan melalui Paulus berkata pada jemaat Filipi 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Artinya apa, saudara? Saat itu mereka sedang ada keresahan karena pertengkaran, saudara. Lalu Tuhan ngajari yang pertama, pikiranmu ini diatur dulu. Jangan mikir yang jelek-jelek, jangan mikir yang tidak baik. Dikatakan pikirkan apa? Semua yang benar. Jangan mikir dia tidak benar ini tidak benar ini. Jangan gitu. Ya, semua yang mulia, saudara. Jangan semua yang hina. Semua yang adil, jangan mikir tidak adil, yang tidak adil, saudara. Semua yang suci, saudara. Jangan yang cemar, semua yang manis, jangan yang pahit-pahit, saudara. Semua yang sedap didengar, jangan kalau didengarkan nyakiti hati, saudara. Ya, semua yang disebut kebajikan, oh jangan yang disebut kecelakaan atau tidak tercela gitu, saudara. Dan patut dipuji. Jangan pikirkan yang patut dicela. Saudara, pikirkanlah semua itu. Artinya rubah pikiran. Dari pikiran yang terus mikirkan yang negatif, ganti pikiran, mikirkan yang baik. Baik daripada Tuhan. Lalu dikatakan lagi, apa yang kau pelajari, apa yang kau terima, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat daripadaku, ikut lakukan. Kenapa? Rasul Paulus itu senantiasa berusaha bersukacita dalam segala keadaan. Dia berkata banyak bersukacita dalam segala situasi. Bahkan sekalipun dia ditangkap di penjara, dia tetap bersukacita. Bahkan di penjara dia memberikan nasihat yang di luar penjara. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jangan mikirkan yang jelek-jelek. Saudara, mikir yang baik. Saudara, lihat apa yang aku lakukan. Maka engkau juga akan dapatkan damai sejahtera. Saudara yang saat ini sedang bimbang.
Saudara saat ini sedang bingung. Saudara saat ini sedang takut dengan COVID, dengan krisis. Saudara, pikirkanlah yang benar. Bahwa hidup kita bukan di tangan COVID, di tangan Tuhan. Sekalipun harus seimbang ya saudara ya. Super iman, super hati-hati. Pikirkan yang baik. Ya, di tangan Tuhan. Saudara yang sampai kena positif. Di tangan Tuhan ada kuasa, ada mujizat, kesembuhan. Hati saudara akan tenang. Hati saudara akan terhibur. Iman saudara akan muncul. Saudara. Oh, saudara berpikir, Allahku maha kuasa. Allahku maha baik. Allahku berjanji dan menepati janji. Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Dia dokter di atas segala dokter. Sehingga saudara tidak dicekam oleh roh ketakutan. Saudara yang sedang alami masalah keuangan. Saudara jangan mikir ini krisis. Memang lihat banyak orang toko tutup. Banyak orang jualan ini itu enggak laku. Jangan terus pikiran itu saudara. Ubah pikiranku. Bahwa di dalam krisis ada Kristus yang berkarya luar biasa. Di balik krisis aniaya ada berkat yang luar biasa. Ya, justru saat ada kegelapan dan kekelaman, maka terang Tuhan akan datang atas kita. Maka Tuhan akan pakai kita, pancarkan terang, selamatkan banyak jiwa. Saudara harus taklukkan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Pikirkan itu, saudara. Karena dalam Tuhan ada kepastian. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mazmur 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Saudara minta apa? Saudara sedang doakan apa? Nasihatnya Tuhan apa? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percaya telah menerimanya. Menerima jawaban doa. Tinggal jadi kenyataan. Maka itu apa? Akan. Memang belum. Tapi percaya sudah menerima. Nerimanya janji Tuhan. Nerimanya adalah ya perkataan Tuhan. Maka itu akan diberikan padamu. Jadi kalau saudara ya minta Tuhan ampuni. Tuhan pulihkan keluargaku. Ya percaya sudah menerima. Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau memulihkan. Asal saudara juga taati firman Tuhan. Ya lakukan hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan maka itu diberikan. Kalau engkau kekurangan. Saudara minta Tuhan. Firman-Mu digenapi. Aku bukan hidup dari kutuk kekurangan. Tapi aku hidup dalam kasih karunia anugerah perkenanan. Diberkati jadi berkat. Terima itu. Percaya sudah. Saudara lalu berpikir aku adalah orang yang diampuni. Aku adalah orang yang dipilih Tuhan. Aku adalah orang yang dikatakan diberkati jadi berkat. Saudara, maka itu akan diberikan padamu. Halo saudara, Tuhan berkata satu orang diselamatkan, isi keluarga diselamatkan. Saudara minta keluargaku Tuhan diselamatkan. Pakai hidupku untuk selamatkan banyak orang. Oh, pancarkan terang, selamatkan banyak. Percaya itu sudah diterima. Saudara sudah menerima apa? ACC Tuhan. Saudara sudah menerima apa? Perkenanan Tuhan. Jawaban doa. Maka hari itu sungguh-sungguh diberikan. Maka itu sungguh-sungguh terjadi. Keluargamu ya nanti akan satu persatu. Atau bahkan tiba-tiba bersama-sama. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Tiba-tiba saudara dipakai Tuhan. Oh selamatkan banyak orang. Bersaksi. Orang diajak datang ke Tuhan. Mau. Orang diajak ibadah. Mau. Orang diajak ya ikuti ya live streaming. Oh, ibadah online juga mau. Offline juga mau. Itu Tuhan Yesus yang berkata. Nah dalam pikiranmu sudah mikirkan. Aku orang yang diampuni. Dalam pikiranmu sudah mikirkan. Aku orang yang dipakai oleh Tuhan. Aku berguna bagi kerajaan Allah. Saya percaya sekali lagi itu akan terjadi. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat dan merobohkan setiap kubu
yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah dipatahkan. Ya, kami menawan segala pikiran. Pikiran ini sudah ditawan dan mentaklukkan pada Kristus. Diawali dari pikiran. Dan saat kita sudah mulai menawan, mentaklukkan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Sekali lagi saudara, Tuhan berkarya. Sekali lagi kita akan lihat kasih karunia Allah dinyatakan. Kalau dulu pikiranmu, aku tidak bisa diampuni. Ya, aku, yang satu ya saudara, tidak bisa diampuni. Sekarang tidaknya dihapus. Aku bisa diampuni. Kalau dulu aku tidak bisa dapat pekerjaan, sekarang tidaknya dibuang. Aku bisa dapat pekerjaan. Kalau dulu keluargaku tidak bisa dipulihkan, tidaknya dihapus. Keluargaku bisa dipulihkan. Kalau dulu aku tidak bisa jadi berkat sebab miskin, tidaknya dihapus. Aku bisa jadi berkat. Sekali lagi saya percaya Tuhan berkarya. Saya tutup dengan satu ayat 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kalau kita mau dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Saya ajak pikiranmu juga diperbarui. Sekarang di dalam Kristus, pikiran kita seperti pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus toh, Pak? Firman Tuhan. Kristus itu firman. Sesuaikan pikiran kita dengan firman. Sesuaikan pikiran kita dengan pikiran Tuhan tentang hidup kita. Rema Tuhan, janji Tuhan, perkataan Tuhan untuk kita. Yang direncanakan Tuhan dalam hidup. Itu yang kita pikirkan. Maka kita mengalami kasih karunia. Kita pujikan satu pujian. Setelah itu kita akan berdoa. Datang pada Tuhan. Katakan Tuhan, pada Tuhan, mengiringmu Tuhan. Mengikuti pikiranmu juga Tuhan. Rencanamu Tuhan yang kami pikirkan. Kami akan menjadi seperti itu. Sekali lagi pikiranmu Tuhan, seumur hidupku dalam rencanamu, pikiranku. Katakan saudara, pikiran dan kehendakku Tuhan, serahkan padamu Tuhan. Biar pikiranmu penuhi pikiran kami Tuhan. Aku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Itu yang menjadi doa kami Tuhan. Pikiran kami, kehendak kami serahkan di hadapan-Mu. Biar pikiran-Mu, rencana-Mu Tuhan
Itu yang kami pikirkan. Itu yang kami renungkan siang dan malam. Biar firman-Mu Tuhan, itu yang kami renungkan siang dan malam. Biar rema-rema, semua yang Tuhan berikan melalui gereja kami, itu yang kami renungkan siang dan malam. Ini ada saatnya Yesaya 60 digenapi. Oh, sekalipun dia gelap dan kelam, terang-Mu datang atas kami. Terang-Mu datang atas keluarga kami. Terang-Mu datang atas studi pekerjaan kami. Terang-Mu datang atas gereja-Mu. Terang-Mu datang Tuhan atas pikiran dan hati kami. Oh, terang-Mu Tuhan menerangi hidup kami. Oh, sekalipun dalam dunia yang gelap dan kelam, kami tetap terang Tuhan. Karena terang-Mu kami terima. Terang-Mu Tuhan akan terjadi. Bahkan kami jadi terang. Kami akan jadi terang. Kami akan jadi terang. Kami akan jadi terang. Oh, banyak orang berbondong-bondong datang. Akan sangat banyak orang berbondong-bondong datang. Sampai raja-rajanya datang. Yang jauh datang, laki perempuan datang. Oh Tuhan, luar biasa firman-Mu, bahkan kelimpahan datang, kekayaan datang, kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan, kemuliaan-Mu terpancar. Oh Kedan, Legia, Bayos, Median, Eva datang Tuhan. Oh membawa korban untuk kemuliaan Romamu Tuhan. Oh Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan meliputi bangsa kami Indonesia. Terang-Mu datang atas seluruh kehidupan kami, gereja kami, keluarga yang Kau berikan Tuhan. Dan sungguh-sungguh nyata Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan terangi pikiran kami. Tuhan perbaikilah setiap pikiran kami. Oh, dari pikiran yang kacau, yang gelap, yang negatif. Oh, berpikir yang benar. Oh, berpikir seperti Engkau berpikir. Oh, berpikir seperti firman-Mu. Oh, berpikir seperti janji-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami berpikir seperti yang Kau kehendaki kami berpikir. Dan kami tahu kuasa-Mu dinyatakan. Yang sakit berpikir tentang Kau dokter di atas dokter. Yang kekurangan berpikir Tuhan sumber berkat, memberkati untuk jadi berkat. Yang mengenai masalah rumah tangga berpikir Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan. Yang gagal berpikir, oh keberhasilan Tuhan datang, kemenangan datang, bahkan lebih daripada pemenang. Oh karya Tuhan datang. Apapun yang tidak baik saat ini, berpikir sekali lagi, oh seperti Tuhan berpikir, seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Oh, kami bangsa yang terpilih untuk memberitakan perkara-perkara besar. Engkau Allah yang besar. Roh Allah Tuhan ada di dalam kami. Oh, Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang menyertai senantiasa. Tuhan, sekali lagi kami doakan semua doa-doa yang dipanjatkan. Tuhan, baik yang saat ini sedang dipanjatkan, juga terlebih yang mereka sudah kirim. Oh Tuhan, baik melalui hotline, nomor HP, maupun yang sudah dikirim melalui live chat di YouTube. Kami bawa semua doa-doa di hadapan-Mu. Hamba-Mu tumpang tangan Tuhan atas HP, iPad yang menerima nama-nama doa-doa yang sudah dikirimkannya. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami syafaatkan doa-doa ini. Hamba-Mu ketuk pintu hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan buka pintu hati-Mu. Engkau yang memberikan jawaban doa. Engkau yang memberikan jawaban doa. Engkau memberikan jawaban doa. Yang sakit biar disembuhkan. Oh, yang kekurangan diberkati jadi berkat. Oh Tuhan, yang ketakutan diberi damai sejahtera. Yang butuh perlindungan diberi perlindungan. Yang butuh jalan keluar diberikan jalan keluar. Yang butuhkan jodoh, yang butuhkan anak, Tuhan diberikan jodoh terbaik. Keturunan yang daripada Tuhan. Yang butuh pekerjaan diberikan pekerjaan. Yang butuh mujizat diberikan mujizat. Yang butuh jawaban doa diberikan jawaban doa. Karena Engkau Tuhan yang menepati janjinya. Karena Tuhan yang mengangkat kami menjadi anak. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau.
betapa mulianya Engkau. Betapa Engkau luar biasa. Kami terima seperti firman-Mu, bahwa kami sudah menerima apa yang kami doakan. Kami tahu Engkau yang akan menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Ya saudara, saya percaya kita sudah diajari banyak sekali. Pikiran kita sekali lagi itu akan mengaruhi hati kita. Hati kita akan mempengaruhi seluruh sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Lalu mempengaruhi kehidupan kita yang nyata. Ya sekali lagi, saat kita benar pikiran kita, hati kita benar. Iman ada kuasanya. Pikiran dan iman itu bekerja di alam roh. Memberi kesempatan roh Allah berkarya. Tangkap, jaga pikiran. Renungkan firman ini siang dan malam. Dan kamu akan beruntung. Dan kamu akan berhasil. Dan kamu akan menerima apa yang kau doakan. Ya, saudara, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa besok pagi masih ada. Tapi khususnya Sabtu, Minggu, ibadah raya. Jangan sampai lewatkan sekalipun, saudara. Yang bisa onsite lebih baik. Yang nggak bisa onsite, online dengan sungguh-sungguh, saudara. Siapkan diri, saudara akan diberkati luar biasa. Pakai kesempatan, saudara juga kirim ya link yang ibadah gereja kita, sehingga saudara bisa dipakai, HP saudara dipakai untuk selamatkan banyak jiwa. Dan saudara akan mengalami hidup yang dipakai, berkenan, berguna. Ya sekali lagi Tuhan berkati kita semua.